warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan penyebaran dan pemahaman budaya positif pada tugas modul 1.4. Baik, di sini saya akan memulai yang mana di sini saya akan menyampaikan kegiatan diseminasi budaya positif. Di sini saya sebagai narasumber dan juga sekaligus moderator ya. Pertama-tama sebelum kita memulai kegiatan, saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membacakan doa. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Berjalan lancar dan kemudian acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuka kegiatan. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Dina sebagai narasumber pada kegiatan aksi nyata pada hari ini, yang kami hormati Ibu peserta kegiatan aksi nyata penyebaran dan pemahaman budaya positif modul 1.4 pada hari ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat Subhanahu wa ta'ala kesehatan, kekuatan sehingga kita dapat berhadir di acara ini. Walaupun maksud dan tujuan adalah untuk menjelaskan kepada kita semua tentang aksi nyata penyebaran dan pemahaman budaya positif modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10 pada hari ini. Nah, mudah-mudahan apa yang ingin dituju oleh CBT dapat terlaksana dengan baik, dan marilah kita ikuti bersama-sama acara ini dari awal hingga akhir sehingga maksud dan tujuan dari aksi nyata pada hari ini dapat tercapai dengan baik. Ibu yang saya hormati, sedikit kami tambahkan juga untuk kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran, dapat mengambil pengalaman sehingga kita dapat mempraktikkannya di kelas kita masing-masing. Dan mudah-mudahan kedepannya sekolah kita lebih maju lagi dan lebih banyak lagi yang
mendaftar dan lulus menjadi CDP dengan angkatan selanjutnya. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Salam tidak mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak selaku Kepala Sekolah. Selanjutnya saya akan menyampaikan diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif di sekolah. Sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Saya minta untuk berdiri dulu. Oke. Kita main tepuk saja. Nanti apabila ada tepuk, berapa jumlahnya, segitu tepuknya. Kemudian kita memiliki sebuah kata kunci. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan kata kuncinya saja. Nah, sekarang kita bikin saja kata kuncinya adalah kata buah manggis. Manggis ya. Oke, kita main sejenak supaya relax. Lanjut. 3 manggis. 2 manggis. 1 manggis. 3 manggis. 2. Mangisnya tidak ada, jadi tidak usah bertepuk karena kata kunci manggis. Lagi kita lanjutkan. 2 manggis. 1 manggis. 3. Ya, bagus. Semuanya sudah konsentrasi. Ya, kita lanjutkan dulu. Terima kasih. Beliau adalah seorang tokoh pendidikan yang mengumpamakan sekolah itu sebagai sebuah ladang atau tempat persemaian bibit. Nah, jadi agar bibit itu bisa berkembang secara maksimal, maka petani tadi harus memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara bibit, memilih bibit yang bagus, kemudian memberi pupuk serta air, dan juga harus membasmi apabila ada ulat ataupun jamur supaya tanaman padi tadi tumbuh bagus. Nah, dari uraian itu dapat kita pahami bahwa sekolah itu ibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru itu mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian sekolah tadi menjadi di sini tempat anak-anak untuk belajar, dan juga di sini karakter murid ini dengan baik kita tanamkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, ada tujuan kita melakukan aksi nyata di sini bertujuan untuk menumbuhkan, ya tadi kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan itu secara universal, serta kita akan menciptakan murid yang merdeka yang mempunyai disiplin kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian ada pun lini masa yang saya sudah lakukan. Pertama, sebelum melakukan kegiatan ini, kita akan menghadap dulu kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif serta keyakinan kelas, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama Dewan Guru. Kemudian kita juga berkolaborasi dan berkoordinir dengan wali kelas yang lain untuk membuat keyakinan kelas masing-masing nantinya. Kemudian kita akan memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang sudah ada. Nah, kemudian kita akan mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman budaya positif serta penerapan segitiga restitusi dalam setiap kasus yang dialami oleh anak. Nah, sekarang untuk tolak ukur di sini tolak ukur yang saya lakukan ya, di sini siswa itu dapat melaksanakan. Pertama dulu kita meminta siswa itu dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah kita sepakati antara murid dan guru dengan kesadaran. Jadi di sini kesadaran dan tanggung jawab dari murid tersebut, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan baik dalam diri siswa ya, sehingga tercerminlah nanti yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini
apa yang kita akan lakukan? Pertama, kita akan terlaksananya diseminasi pemahaman budaya positif di sekolah. Yang kedua, terciptanya keyakinan kelas dari adanya kesepakatan kelas yang dibuat dari murid bersama wali murid. Kemudian yang ketiga juga nanti akan terciptanya warga sekolah yang menjalankan keyakinan kelas yang disepakati. Dan yang keempat ini akan kita lakukan penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi apabila ada suatu masalah, kita bisa menyelesaikannya dengan tahapan segitiga restitusi di sini. Nah, kemudian harapannya dari kegiatan ini, harapan saya ya semoga penerapan budaya positif ini dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, agar terciptanya suasana belajar yang aman, nyaman, serta menyenangkan. Kemudian, adapun materi yang ada di dalam konsep budaya positif, di sini ada disiplin positif, kemudian ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada 5 posisi kontrol, ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, yang terakhir itu segitiga restitusi ya. Kemudian ada teori manusia dan perilaku manusia serta kebutuhan dasar manusia. Di sini kalau diurutkan segitiga restitusi itu yang paling terakhir nanti yang akan kita jelaskan. Nah, sekarang untuk budaya positif, kira-kira apa arti budaya positif itu, Bapak Ibu? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik ya, bagus sekali. Kebiasaan baik ya. Kalau budaya positif ini adalah kebiasaan baik. Kira-kira contohnya apa yuk yang akan kita lakukan di sekolah ini untuk budaya positif? Saling menghargai perbedaan. Saling menghargai perbedaan. Baik, saya ambilkan mikrofonnya dulu supaya lebih saling. Ya, kita ulang dulu. Apa tadi budaya positif, Bapak Ibu? Kebiasaan yang baik. Ya, kebiasaan yang baik. Ya, bagus. Sekarang apa ya contohnya penerapan budaya positif yang kita terapkan? Saling menghargai pada perbedaan. Saling menghargai pada perbedaan. Bagus. Di sini sudah terlihat ada budaya positifnya ya. Kita lanjutkan. Nah, jadi kata disiplin positif dulu pertama ya. Tadi kan sudah mengetahui budaya positif diantaranya adalah nomor 1 itu disiplin positif. Nah, kita lanjut. Disiplin, arti disiplin itu berarti apa ya? Kalau kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Itu artinya tidak melanggar sebuah aturan. Ya, tidak melanggar sebuah aturan. Jadi di sini disiplin itu ada kaitannya ya dengan peraturan atau tata tertib. Nah, kemudian di sini kalau kata disiplin itu apa Bapak Ibu? Itu artinya tidak melanggar sebuah aturan. Ya, tidak melanggar sebuah aturan. Jadi di sini disiplin itu ada kaitannya ya dengan peraturan atau tata tertib. Nah, kemudian di sini kalau dalam dunia pendidikan kata disiplin ini sering kita kaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman lah. Ada hukuman biasanya kalau melanggar. Nah, padahal itu sangat berbeda ya dengan maksud disiplin di sini. Jadi kalau kita memberikan hukuman itu belum ada sebuah nilai positifnya untuk ke depan. Jadi di sini menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya itu adalah disiplinnya itu kuat. Jadi disiplin yang dimaksud di sini yang memiliki motivasi internal.
Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain supaya kita itu bisa melakukan disiplin tadi. Jadi di sini ada beberapa cara supaya disiplin itu terjadi. Contohnya di sini kita berkolaborasi. Kalau kita sebagai guru melakukan kolaborasi ya, kolaborasi di sini di sekolah, budaya positifnya ini kebiasaan kita yang berpihak pada murid. Di sini ada sebuah contoh disiplin positifnya seperti kita melakukan apa itu namanya komunitas belajar, kemudian kita melakukan KKG atau kita melakukan pertemuan apa laginya yang itu membuat kita itu disiplin dengan berkolaborasi dengan yang lain. Nah, kita lanjutkan yang nomor 2 yaitu perubahan paradigma atau disebut dengan teori kontrol. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam ini kontrolnya ada beberapa ilusi guru itu mengontrol murid, kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, kemudian di sini ada perubahan paradigmanya. Bisa kita lihat misalnya stimulus responnya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian ada lagi perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi di sini untuk teori kontrolnya bisa kita ambil semua perilaku itu memiliki tujuan. Di sini adalah beberapa perubahan paradigma yang biasanya dikontrol dari seseorang. Yang mana perubahan paradigma ini stimulus respon dari teori kontrol yang biasanya kita kontrol pada seseorang. Kita lanjutkan lagi. Yang nomor 3 ada teori motivasi atau perilaku manusia. Nah, di sini ada motivasi itu dibagi menjadi 2, ada eksternal, ada internal. Nah, pertama kita akan membahas motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan? Nah, berarti di situ menghindari ketidaknyamanan. Misal kalau kita berjalan pada pakai helm, apa yang terjadi jika saya tidak menggunakan helm? Atau misalnya kita datang ke sekolah, misalnya untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya amun aku kada datang capak, kada nyaman kena orang kepala sekolah misalnya. Nah, itu termasuk contoh untuk menghindari ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari seseorang atau institusi. Jadi kita di sini melakukan apa yang akan saya dapat apabila saya melakukan. Maksudnya gini, misalnya, amun aku datang ke sekolahan capat, karena aku dipuji oleh kepala sekolah. Nah, itu termasuk motivasi eksternal keduanya. Jadi ada sebuah ketidaknyamanan dan ada sebuah meminta imbalan. Yang bagus di sini adalah motivasi internal, artinya disiplinnya positif untuk menghargai. Di sini kita akan menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya kita datang ke sekolahan tepat waktu, misalnya di sini ya. Rasanya kalau kita tepat waktu berarti kita itu sudah menghargai diri kita sendiri. Kenapa? Karena datang tepat waktu, jadi kita tuh menghargai kita sendiri, sudah disiplin. Maka saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal atau disebut dengan disiplin positif. Jadi dari beberapa motivasi di sini bisa kita lihat ternyata motivasi internal ini adalah yang lebih bagus kita lakukan. Sama juga dengan anak-anak, kita membiasakan
Jangan sampai kita membiasakan anak-anak itu melakukan sesuatu tapi ada timbal baliknya. Namun kita biasa menyambut upahnya, gitu ya. Kita ajarkan anak itu supaya melakukan sesuatu tanpa imbalan. Jadi dia akan menghargai dirinya sendiri bahwa dirinya itu bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya ada lagi istilah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Nah di sini ada penghargaan. Nah di sini ada kata-kata mengapa kita memilih peraturan itu harus menggunakan atribut sekolah lengkap. Kira-kira kenapa ya kita memiliki aturan ya di sekolahan? Anak-anak harus melakukan atribut lengkap di hari Senin misalnya. Apa ya kira-kira? Supaya apa Ibu? Kenapa hari Senin anak-anak pakai atribut lengkap kata ibu-ibunya? Kira-kira tujuannya untuk apa? Kita menyuruh anak-anak memakai peralatan atribut lengkap. Tujuannya itu untuk apa? Supaya anak-anak tadi terlihat rapi, supaya terlihat mereka disiplin. Mereka itu menghargai bahwa dirinya itu adalah seorang pelajar. Kalau dia berpakaiannya tidak sesuai, kayak ke pasar jadi bulajan lah pakaian misalnya, berarti dia belum menghargai dirinya sendiri. Nah kemudian di sini adik kata mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah di dalam kelas ini kita ada keyakinan kelas. Kenapa ada peraturan saja kayak gitu? Mengapa tidak peraturan saja tapi keyakinan kelas? Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu? Di kelas kita ada keyakinan kelas. Nah, di sini ya, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas tadi dibuat siapa saja yang membuat? Wali murid dan siswa. Jadi memiliki kesepakatan berdua. Jadi guru membuat, siswa juga membuat, sama-sama membuat. Jadi tidak ada tekanan. Peraturan itu sama-sama maulah. Amunnya di sini peraturan, mungkin mereka akan merasa merasa dirinya itu harus mengikuti peraturan saja. Tapi kalau keyakinan ini diulah sama-sama, maka mereka itu lebih menggerakkan dirinya tadi untuk menaati. Kita lanjutkan keyakinan kelas. Nah, nanti di sini keyakinan kelas tadi nilainya itu kebajikan atau prinsipnya itu universal, yang mana disepakati bersama secara universal. Jadi lepas dari latar belakang, mau suku, mau bahasa, agama, ini menurut dosen tahun 1998. Jadi suatu keyakinan itu lebih termotivasi. Jadi seseorang daripada harus melakukan peraturan tadi ya. Nah, seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini bisa nanti kita terapkan di kelas masing-masing. Kayak apa caranya mengolah keyakinan kelas? Nah, pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Pertama. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya pernyataannya satu saja, tapi artinya sangat banyak. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu yang positif, yang bagus, supaya kita melakukan perbuatan yang baik juga. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau usah banyak-banyak, isinya keyakinan kelas itu sedikit saja, supaya mudah diingat. Misalnya 5 atau 6 paling banyak, atau 4 saja keyakinan kelas yang kita buat untuk di dalam kelas kita tadi. Kemudian semua warga kelas itu harus berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas. Jadi guru bersama murid-murid ini mengulahnya bersamaan. Nanti ambil apa yang lebih penting dalam keyakinan kelas yang kita ambil. Kemudian karena keyakinan kelas ini memiliki ada waktu ya,
keyakinan kelas tadi bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya ada keyakinan kelas yang lebih penting, boleh dirubah sesuai dengan keadaan di dalam kelas tersebut. Misalnya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu, pertama kita tuliskan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Anak-anak semuanya sepakat melakukan itu. Jadi apabila sudah waktunya hari pelajaran, anak-anak tuh pasti melakukan apa yang mereka buat tadi. Misalnya mereka tidak melakukan, kita bisa tanyakan, kemarin kita membuat kesepakatan bersama. Jadi mereka sudah bersama-sama mengolah peraturan itu. Jadi tidak hanya melanggar, dirinya sendiri melanggar peraturan yang dia buat. Atau misalnya hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu kan berarti dia sudah membuat peraturan itu sendiri. Kalau dia terlambat, dia sendiri yang sudah melanggar peraturannya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan tadi, tapi bersamaan. Atau misalnya dia mengerjakan PR. Bisa kita masukkan keyakinan kelas tadi, membuat pelajaran, mengulang pelajaran, atau mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi kata-katanya di sini jangan terlalu panjang supaya nyaman diingat. Misal kita satukan aja, mengumpul tugas tepat waktu. Artinya apabila lambat mengumpul, ini sudah melanggar peraturan yang kita sepakati di dalam kelas. Teman-temannya pun tahu bahwa semuanya peraturan di keyakinan kelas di dalam kelas itu sudah ada. Kemudian kita lanjutkan contoh penerapan keyakinan kelas di sini. Untuk membuat itu bisa dalam satu kelas ini kita buat kelompok, misalnya dibagi menjadi 4 kelompok atau tergantung jumlah siswanya. Lalu siswa tadi kita suruh tempelkan kira-kira apa yang mereka ingin sepakati, dan mereka bisa tulis. Nanti mereka tulis, mereka tempelkan. Nah, di situ lalu kita diskusikan kira-kira apa yang akan kita tuliskan. Nah, di sini ada perbandingan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu termotivasi. Jadi seseorang daripada harus melakukan peraturan tadi ya. Nah, seseorang itu akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini bisa nanti kita terapkan di kelas masing-masing. Kayak apa caranya mengolah keyakinan kelas? Nah, pertama, keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Pertama. Kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Maksudnya pernyataannya satu saja, tapi artinya sangat banyak. Kemudian, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu yang positif, yang bagus, supaya kita melakukan perbuatan yang baik juga. Kemudian, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kalau usah banyak-banyak, isinya keyakinan kelas itu sedikit aja, supaya mudah diingat. Misalnya 5 atau 6 paling banyak, atau 4 saja keyakinan kelas yang kita buat untuk di dalam kelas kita tadi. Kemudian semua warga kelas itu harus berkontribusi dalam membuat kegiatan keyakinan kelas. Jadi guru bersama murid-murid ini mengulahnya bersamaan. Nanti ambil apa yang lebih penting dalam keyakinan kelas yang kita ambil. Kemudian karena keyakinan kelas ini memiliki ada waktu ya, keyakinan kelas tadi bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Misalnya ada keyakinan kelas yang lebih penting, boleh dirubah sesuai dengan keadaan di dalam kelas tersebut. Misalnya kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas itu, pertama kita tuliskan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Anak-anak semuanya sepakat melakukan itu. Jadi apabila sudah waktunya hari pelajaran, anak-anak tuh pasti melakukan apa yang mereka buat tadi. Misalnya mereka tidak melakukan, kita bisa tanyakan, kemarin kita membuat kesepakatan bersama. Jadi mereka sudah bersama-sama mengolah peraturan itu. Jadi tidak hanya melanggar, dirinya sendiri melanggar peraturan yang dia buat. Atau misalnya hadir tepat waktu.
hadir tepat waktu, kan berarti dia sudah membuat peraturan itu sendiri. Kalau dia terlambat, dia sendiri yang sudah melanggar peraturannya. Jadi bukan kita yang membuat peraturan tadi, tapi bersamaan. Atau misalnya dia mengerjakan PR, bisa kita masukkan keyakinan kelas tadi, membuat pelajaran, mengulang pelajaran, atau mengerjakan tugas tepat waktu. Tapi kata-katanya di sini jangan terlalu panjang supaya nyaman diingat. Misal kita satukan aja, mengumpul tugas tepat waktu. Artinya apabila lambat mengumpul, ingat sudah melanggar peraturan yang kita sepakati di dalam kelas. Teman-temannya pun tahu bahwa semuanya peraturan di keyakinan kelas di dalam kelas itu sudah ada. Kemudian kita lanjutkan contoh penerapan keyakinan kelas di sini. Untuk membuat itu bisa dalam satu kelas ini kita buat kelompok, misalnya dibagi menjadi 4 kelompok atau tergantung jumlah siswanya. Lalu siswa tadi kita suruh tempelkan kira-kira apa yang mereka ingin sepakati, dan mereka bisa tulis. Nanti mereka tulis, mereka tempelkan. Nah, di situ lalu kita diskusikan kira-kira apa yang akan kita tuliskan. Nah, di sini ada perbandingan peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu berarti keyakinan kelasnya itu termasuk dia sudah melakukan tanggung jawab. Kemudian lagi hadir sekitar di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Berarti dia sudah menghormati orang lain dan menghormati dirinya sendiri. Atau misalnya dia dilarang mengganggu orang lain, berarti sudah menanamkan sikap menghormati orang lain, juga. Nah, di sini dilarang menggunakan narkoba misalnya, ya ada kata-kata seperti itu tingkat di sekolahan. Berarti dia sudah peduli dengan kesehatannya. Kita lanjutkan lagi di sini. Contoh kegiatan keyakinan kelas. Jadi guru bersama murid itu membuat. Pertama, mereka berdiskusi tentang peraturan. Kira-kira apa yang mereka tuliskan. Kemudian mereka akan menempelkan kata-kata yang mereka buat tadi, lalu menyusun peraturan kelas tadi menjadi sebuah keyakinan. Nah, setelah selesai, lalu keyakinan kelas tadi dijadikan satu, menjadilah sebuah keyakinan kelas yang mana akan ditempelkan di dinding untuk dilaksanakan. Kita lanjutkan. Ini ada sebuah penerapan keyakinan kelas 3 yang mana dari siswa. Kata siswa, kalau ada keyakinan kelas ini memandu kami di dalam kelas ini untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi mereka itu lebih menghargai budaya positif ini. Semoga mereka itu memiliki tanggung jawabnya penuh dengan adanya keyakinan kelas. Jadi kita tuh membiasakan siswa untuk bertanggung jawab. Kita lanjutkan lagi contoh penerapannya. Di sini ada contoh penerapan dari keyakinan kelas. Bekerja kelompok itu termasuk keyakinan kelas juga. Mereka saling menghormati. Kemudian dibentuk kelompok kebersihan atau kita tadi piket, ya. Itu termasuk dalam penerapan keyakinan kelas 3. Saling menghormati. Misalnya kita biasakan mereka bersalaman dengan guru sebelum pulang misalnya. Sama juga itu termasuk keyakinan kelas 3. Jadi dari siswa dulu kita ajarkan untuk melakukan keyakinan kelas ini. Nah, di sini ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Misalnya di sini ada 2 kata, hukuman dan konsekuensi, ya. Misalnya, ya, anak datang terlambat, kemudian disuruh lari 2 kali lapangan. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman, ya. Tapi kalau hanya sebuah hukuman itu mengakibatkan trauma bagi anak, dan anak tadi juga akan menjadi benci dengan kita. Ibu sayang ulun hanya saya ini sudah dianu. Jadi ibaratkan tuh dia membenci kita. Supaya anak-anak jangan benci kita, kita berikan aja konsekuensi setiap dia melakukan kesalahan, jangan seperti ini. Nah, di sini lagi ada sebuah budaya
Ibu Ani misalnya deh, guru kelas 5 di Istiqlita, bingung menghadapi salah satu murid di kelasnya, yaitu si Agus. Beberapa anak ini telah datang kepada ibu tadi mengeluh kalau makan siangnya itu dimintai oleh temannya si Agus tadi. Kira-kira apa yang akan kita lakukan sesuai dengan ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu pertama ada yang sifatnya mempertahankan diri, kemudian ada cinta kasih dan kasih sayang, kemudian ada lagi penguasaan, ada kesenangan, ada juga kebebasan. Kira-kira umumnya bapak ibu jadi ibu Ani ini misalnya ada muridnya nih suka meminta makanan anak yang lain, kayak apa ya cara menanggapinya? Misalnya Agus nih ibu memintai makanan temannya, terus yang lain tuh melapor, ibu makanan lu dipintainya. Nah di sini ada 5 jawaban. Misalnya kita tanya Agus, kenapa Ika meminta makanan temanmu? Belajar. Jawabannya si Agus nih, kenapa gue? Bila dia menjawab seperti itu berarti dia mempertahankan dirinya. Punya kelaparan jadi dia butuh makan, bisa mempertahankan dirinya. Kemudian lagi apabila jawabannya di sini, misalnya jawabannya ulun gue ketujuh gue minta makanannya si anu tuh gue, misalnya ketujuh aja deh yang misalnya di sini ya, senang maksudnya minta perhatian lalu mengganggu, maka itu jawabannya termasuk dia memenuhi kebutuhan dasar manusianya, berarti kasih sayang. Kemudian lagi bila jawaban Agus ini tadi merasa hebat nih, kalau meminta ampun kawannya aku harap nih, yang lain kada dia waninya, aku ayam bisa wani. Berarti si Agus tadi termasuk orang yang memiliki kebutuhan dasarnya itu penguasaan, berkuasa dia di kelas itu. Tapi jikanya si Agus ini menjawab, kenapa Ika meminta makanan kawan? Udah bosan bu, makanan mama, nyaman makanan kawan misalnya. Nah berarti dia merasa bosan dengan bekal yang dia bawa, maka itu termasuk dia ingin memiliki kebebasan. Kemudian bila jawabannya tadi pulang ada lagi, misalnya karena dia merasa bosan tadi ya dengan makanan temannya, berarti dia termasuk yang ini jawabannya kebebasan di sini. Nah di sini kita sering menemui kasus anak bila sudah melakukan kesalahan, kita takuni alasannya kenapa Ika melakukan kesalahan. Pasti dalam tindak menjawab itu bermacam-macam. Dari itu terlihatlah kebutuhan dasar dari manusia tadi. Nah di sini ada 5 posisi kontrol. Misalnya di sini 5 posisi kontrol ini ada 5, ada menghukum, ada membuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Di sini adalah cara kita mengatasi murid. Pertama penghukum, misalnya murid datang terlambat. Terus kita tanya kenapa ikut terlambat? Ini ada hadir, langsung kita nih memberikan. Sudah, kami macam-macam dia alasan. Sama deh, berjamur. Itu berarti termasuk 5 posisi kontrol yang menghukum tanpa mendengarkan dari kata-kata anak tadi. Kemudian ada lagi membuat mereka bersalah. Misalnya anak-anak ini ribut. Kamu jangan ribut. Misalnya, ibu kan mana? Jadi dia nih ke sekolah, ibu mengajari bahwa kamu ribut. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya terlambat. Kenapa ibu terlambat pulang? Semalam sudah dikatakan jangan terlambat. Ibu malih kena, bapak ke sekolah. Nah, ini kita merasa ibaratkan murid tadi teman. Jadi ini belum masing. Atau ya Pak, misalnya memberi apa bukan teman ya, tapi merasa bersalah. Jadi murid tadi merasa bersalah dengan kita. Kemudian kalau yang kayak teman ini
kerjakanlah, kasihan ibu mama jadi denganmu. Itu seakan-akan kita menggunakan ibarat jadi teman dengan mereka, atau bisa juga sebagai pemantau. Misalnya mereka melakukan kesalahan, terus kita suruh ikan ini selanjutnya, hanya memantau saja tanpa memberikan wejangan. Nah, yang bagus itu adalah sebagai manajer. Di sini sebagai manajer di sini kita memberikan pertanyaan dan solusi dari apa yang mereka sudah lakukan. Misalnya dia terlambat, nanti kita beri pertanyaan, kenapa itu terlambat? Terus ya kalau itu alasannya, ibaratnya kedepannya kayak apa supaya yang terlambat lagi, kita beri nasihat, ini cepati bangun misalnya. Dan ini pun sudah sering kita terapkan di sekolah. Tapi udah yakin lah kita ini pasti kebanyakan tuh menggunakan yang manajer ya, karena kita sudah membedakan mana yang baik dan mana yang kurang ibaratkan tuh kurang tepat lah. Nah kemudian lalu penerapan restitusi lagi. Di sini restitusi itu adalah teknik cara kita supaya mengatasi kasus masalah pada anak. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama ada bagus dua, kita tuh kalau akhlak menjadi ibarat bentuk apa ya? Misalnya anak-anak melihat tugas, ayolah kerjakanlah, kasihan ibu mama jadi denganmu. Itu seakan-akan kita menggunakan ibarat jadi teman dengan mereka, atau bisa juga sebagai pemantau. Misalnya mereka melakukan kesalahan, terus kita suruh ikan ini selanjutnya, hanya memantau saja tanpa memberikan wejangan. Nah, yang bagus itu adalah sebagai manajer. Di sini sebagai manajer di sini kita memberikan pertanyaan dan solusi dari apa yang mereka sudah lakukan. Misalnya dia terlambat, nanti kita beri pertanyaan, kenapa itu terlambat? Terus ya kalau itu alasannya, ibaratnya kedepannya kayak apa supaya yang terlambat lagi, kita beri nasihat, ini cepati bangun misalnya. Dan ini pun sudah sering kita terapkan di sekolah. Tapi udah yakin lah kita ini pasti kebanyakan tuh menggunakan yang manajer ya, karena kita sudah membedakan mana yang baik dan mana yang kurang ibaratkan tuh kurang tepat lah. Nah kemudian lalu penerapan restitusi lagi. Di sini restitusi itu adalah teknik cara kita supaya mengatasi kasus masalah pada anak. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, untuk perbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat keadaan dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan ini restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, untuk tindakan yang terakhir, untuk budaya positif yang akan kita paparkan, yaitu segitiga restitusi. Dalam mengatasi masalah, pertama kita itu melakukan validasi tindakan masalah. Kemudian kita menanyakan keyakinan, dan terakhir itu menstabilkan identitas. Jadi di sini ada beberapa kata-kata yang bisa kita berikan. Misalnya validasi, kita tanya kepada murid alasan dia melakukan kesalahan. Kemudian menanyakan keyakinan, untuk kita tanya, Ika melanggar apa? Kira-kira keyakinan apa yang sudah Ika langgar dari kesepakatan yang kita buat? Kemudian kita bisa tanya, kamu anak yang seperti apa untuk melakukannya? Lalu menstabilkan. Di sini menstabilkan itu kita akan memberikan apa? Bukannya memojokkan dia ya salah, tapi kita di sini memperbaiki, memberi solusi kepada anaknya supaya dia tidak merasa bersalah. Jadi ini adalah 8 positif
bisa kita laksanakan. Nah, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi ya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.